Selamat pagi dan salam Imago Dei, Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami yang terkasih dalam nama Yesus. Marilah kita persiapkan diri kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu pada kami sampai pada saat hari ini. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon semoga kami dapat memahami apa yang Kau kehendaki dalam firman-Mu, dan kami dapat melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan melipat gandakan roti. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu ketika Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Para murid menyahut, "Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada juga beberapa ikan kecil." Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu,
dan memberikannya kepada para murid-Nya. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami yang terkasih. Kisah Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah pemimpin kita yang utama dan gembala yang baik di dalam hidup kita. Yesus mampu mengatasi segala kesulitan, kekurangan, dan masalah dalam hidup kita. Dan bahkan Yesus melebihi segala yang hebat. Dalam Injil di atas dijelaskan, sewaktu Yesus berada di Danau Galilea, banyak orang berdatangan berbondong-bondong kepadanya, membawa orang-orang yang sakit dan meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan mereka pun sembuh tanpa Yesus banyak berkata-kata, tanpa Yesus memilih-milih orang yang mana yang mau dia sembuhkan. Mereka semua bisa sembuh, berjalan, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang timpang sembuh dari semua penyakitnya, sehingga membuat semua orang takjub dan terkesan. Mereka semua sembuh berkat kasih dan cinta kasihnya Yesus. Malah di tempat yang sunyi seperti itu, yang susah mencari makanan, murid-murid Yesus sendiri bingung mau mencari makanan di mana untuk orang-orang banyak itu. Sebab Yesus tergerak hatinya untuk memberi mereka semua makan. Lalu mereka mengumpulkan 5 roti dan 2 ikan dari orang banyak itu. Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu. Lalu mengatakan kepada murid-muridnya agar membagikan semua makanan tersebut kepada semua orang. Mereka makan sampai kenyang, malah makanan itu sampai sisa 12 keranjang. Bapak, Ibu, Guru, Suster, dan anak-anak kami yang terkasih, pada masa Advent ini, masa penantian, mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus, sebagai pimpinan kita. Kita menantikan kedatangan Yesus dengan penuh sukacita dan penuh harapan. Begitu juga bagi anak-anak kami, belajarlah dengan baik dan sungguh-sungguh, agar kamu dapat meraih apa yang kamu cita-citakan. Jangan sombong, angkuh, dan tinggi hati, karena Tuhan tidak menginginkan anak-anak yang sombong. Janganlah kita mudah putus asa, menjadi apatis, dan kehilangan pengharapan, karena di situasi yang sulit di pandemik ini, karena menghadapi penyakit, kerapuhan, kebobrokan dalam masyarakat, percayalah kepada Yesus sebagai pemimpin dan gembala dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, jadikanlah kami domba gembala-Mu. Jangan biarkan kami putus asa dan kehilangan pengharapan. Mampukan kami dalam menghadapi situasi apapun, sebab Engkaulah gembala andalan dan kekuatan kami. Amin. Selamat pagi dan salam Imago Dei. Selamat beraktivitas.